Shalom para pemirsa The Same Ministry. Shalom. Kembali kita bertemu bersama The Same Saya takut. Ministry untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat yang diambil dari buku Mengelola Bagi Sang Guru Sampai Dia Datang. Dan kita ke pelajaran ke-10 dengan judul Mengembalikan. Sebelum kita mulai, kita minta Pak Adri Konang untuk berdoa. Baiklah, kita satu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kami masih diberikan kesempatan oleh Bapa untuk dapat membagikan pelajaran-pelajaran yang sementara Yesus inginkan bagi kami semua untuk melakukan. Terima kasih Bapa, biarlah kuasa-Mu yang ajaib selalu menuntun kami saat ini sampai Yesus datang. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, kita akan memulai selama 1 minggu ini pelajaran kita, dan Pak Tobing silakan apa yang akan kita bahas pada minggu ini, Pak. Baik, pemirsa The Save Ministry, pada minggu yang ke-10 ini kita akan mempelajari satu tema yang sangat singkat dan mungkin kita perlu waktu untuk menelusuri ini kalau hanya melihat judulnya, yaitu mengembalikan. Kita lihat di ayat hafalan di Wahyu 14 ayat 13, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Pada minggu ini kita akan dibawa pemikiran kita kepada satu situasi seandainya kita nanti menghadapi situasi di akhir hidup kita. Ya, salah satu kesulitan adalah kita tidak tahu kapan berakhir hidup kita. Ya, kita tidak tahu kapan kita akan mengalami kematian. Nah, dalam pelajaran seminggu ini ya kita dibantu untuk mempersiapkan ya hal-hal yang mungkin bisa kita antisipasi agar masa tua kita yang secara umum dipersepsi sebagai masa menjelang kematian itu, supaya kita merasa lebih tenang, lebih damai. Apa yang kita lakukan? Bisa saja mungkin ketika akhir tahun produktif kita mendekat, kita akan fokus kepada bagaimana supaya aset-aset kita ini bisa mengamankan kehidupan kita. Ya, jadi tadinya kita bekerja, lalu kita memasuki masa pensiun. Ya, bagi banyak orang, ya masa pensiun itu menjadi sesuatu yang traumatis karena tidak dipersiapkan dengan baik. Ini kalau dari persiapan secara logika. Ya, setelah orang tua, orang menjadi tua, banyak yang dikhawatirkan mengenai masa depan. Dan umumnya yang paling ditakutkan orang nanti ketika memasuki masa tua, aduh saya tidak mau mati terlalu cepat. Kenapa dia tidak mau mati terlalu cepat? Mungkin dia berpikir dia masih punya anak yang harus diurus. Ada juga pemirsa ya, orang yang tidak mau juga hidup terlalu lama karena dia juga khawatir. Kalau saya nanti juga terlalu lama, siapa nanti yang ngurus saya? Ya, dan saya tidak punya persediaan ya untuk masa tua saya. Belum lagi masalah bencana, masalah penyakit dan lain-lain. Ada satu laporan penelitian, walaupun ini di Amerika, namun ini terjadi secara umum di hampir seluruh belahan bumi ini. Ya, ada beberapa situasi yang dihadapin orang setelah 3 sampai 5 tahun pensiun. Menurut penelitian ini secara statistik dikatakan setelah orang pensiun ada 49% orang hidupnya tergantung orang lain. Jadi hampir separuh ya orang memasuki masa tua itu hidup tergantung orang lain. Bisa tergantung kepada anak, tergantung kepada negara, ya. 29% tidak lama setelah pensiun, banyak ya 29% meninggal dunia. Artinya dari 100 orang yang pensiun, ya secara sederhana misalnya 3 sampai 5 tahun diperkirakan 29% meninggal dunia. Yang mungkin juga sudah diawali dengan proses sakit-sakitan terlebih dahulu. Lalu 12% itu mengalami kesulitan keuangan. Dan
hanya 5% yang tetap bisa masih produktif bekerja, 4% saja yang masih bisa mandiri, ya mungkin ini cukup persiapan pensiun sebelum mereka mengakhiri masa pensiun, dan hanya 1% yang kaya. Secara sederhana, ya dilaporkan juga oleh sebuah bank besar, ya beberapa tahun yang lalu dikatakan 90% para pekerja, terutama ini para karyawan, 90% persis dengan statistik ini, ya 90% para pekerja tidak siap menghadapi pensiun. Maka dalam 1 minggu ini, pikiran kita dibawa kepada bagaimana kita mempersiapkan masa tua kita nanti, lalu bagaimana kita mengelola aset-aset kita, supaya aset kita ini bisa membantu kita, tapi juga supaya kita tidak menjadi orang egois. Nanti para panelis akan menjelaskan kepada kita hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan dalam persiapan masa tua kita. Tetapi bukan hanya juga tergantung kepada mengelola aset material, tetapi juga apa warisan spiritual yang kita tinggalkan nanti. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Save Ministry sebagai pengantar pelajaran bagi kita pada minggu ini. Baik, terima kasih Pak Tobing atas penjelasannya. Kita akan lanjut nih ke hari Minggu dengan judul Orang Kaya yang Bodoh. Dan kami minta Pak Adri Konang untuk menjelaskannya. Apa yang dimaksud dengan orang kaya yang bodoh ini, Pak? Silakan, Pak. Oke, shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Kita melihat kepada kacamata Yesus. Di dalam buku Lukas 12 ayat 16-21 dan buku Matius 22, 24 ayat 44-26. Di situ ada pemahaman singkat tentang produktif. Jadi rata-rata sahabat-sahabat kita yang diberkati selalu memiliki pemahaman tentang aktiva produktif. Yang pertama kalau kita lihat di neraca perusahaan besar atau neraca pribadi atau neraca keluarga, biasanya ada yang kita sebut dengan cash. Nah, inilah yang kita sebut dengan aktiva produktif. Yang kedua, aktiva produktif itu tentunya dikonsolidasi oleh orang atau manusia atau people yang diberkati dalam konsep manajemen. Ada planning di sana, ada perencanaan, ada organizing, ada actuating dan controlling dalam bahasa manajemen. Tetapi saya tertarik dengan kata Yesus di dalam buku Lukas 12 ayat 19. Rekomendasi yang sangat manjur. Dikatakan bahwa konsep dari orang kaya yang bodoh ini adalah pertama, beristirahatlah. Artinya ada cash flow. Cash flow itu sahabat-sahabat permisa adalah operating, financing, dan tentunya investment. Jadi kalau orang yang diberkati kita lihat baik di Amerika ataupun di Indonesia, banyak orang-orang yang bisa mengelola cash flow-nya dengan baik. Tetapi cash flow yang diciptakan atau diceritakan oleh Yesus Kristus ini terhadap orang kaya yang bodoh artinya cash flow-nya dimatiin, beristirahat, tidak mau melakukan apa-apa. Yang kedua, makanlah. Yang ketiga, minumlah dan bersenang-senanglah. Artinya bahwa dihubungkan dengan kutipan pena inspirasi dalam buku Membina Kehidupan Abadi, halaman 193 mengatakan bahwa cita-cita orang ini dikatakan tidak lebih tinggi dari cita-cita hewan yang akan binasa. Ia hidup seolah-olah tidak ada Allah, tidak ada surga, tidak ada kehidupan. Masa depan seolah-olah segala sesuatu yang dia miliki adalah miliknya sendiri. Dan sekali tidak berutang kepada Allah ataupun manusia. Tetapi saya coba membacakan beberapa poin yang penting di sini bahwa bekerja keras mengumpulkan harta untuk dihabiskan sendiri adalah suatu kesia-siaan. Yang kedua, keinginan seperti itu tidak lebih besar dari seekor hewan yang akan binasa. Yang ketiga, terutama adalah bagaimana menjadi penata layanan atau pengelola yang baik terhadap harta yang baik. Yang berikut, mengelola harta yang diberikan Tuhan kepada kita. Sejauh mungkin kita terus produktif dan memberikan manfaat bagi orang lain. Dalam menantikan kedatangannya, kita tidak berdiam diri, menanti tetapi harus bekerja. Jadi aplikasi di dalam buku Matius 24 ayat 44 sampai 46 dikatakan, Yesus menasihati
Mereka yang menantikan kedatangannya yang kedua kali untuk tidak hanya menunggu, tetapi juga terus bekerja. Artinya bahwa secara mental, secara emosional, secara fisik, kita dapat melakukan horizontal side, sehingga materi spiritual juga bisa dapat kita mengerti. Artinya bahwa bekerja itu adalah hal yang luar biasa. Investasi juga adalah hal yang luar biasa. Pembiayaan juga adalah hal yang luar biasa. Tetapi terutama adalah bagaimana kita mau bergerak untuk melakukan hal-hal yang saya sebut dengan vertikal orientasi, adalah mau melayani Tuhan. Dan tentunya berkat yang diberikan oleh Allah bagi kita pada saat kita yang kita sebut di sini pensiun plan atau masa pensiun, orientasi pensiun ini dapat menggambarkan bahwa kita juga bisa mengelola yang kita sebut dengan penata layanan secara horizontal. Nah, inilah yang menarik dari orang kaya yang bodoh ini, secara spiritual dan tentunya secara harta yang kita sebut di dalam buku Lukas 12 ayat yang ke-19. Inilah yang menjadi gambaran yang sederhana tentang kacamata Yesus terhadap orang kaya yang bodoh dan aplikasi bagi saya dan saudara yang sementara tertarik untuk mempelajari tentang buku Lukas pasal 12 dan buku Matius pasal 24. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, Pak Simon, untuk selalu mau mengikuti apa yang Yesus sementara gambarkan, ceritakan, arahkan untuk saya dan saudara dimanapun kita berada saat ini. Shalom Pak Simon, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Adri. Dan saya ada pertanyaan nih Pak, bagaimana kita bisa terhindar dari perangkap untuk menumpuk harta? Bisa dijelaskan Pak? Jadi saya sudah katakan tadi Pak Simon, secara duniawi kita punya teori cash flow. Jadi orang-orang sukses banyak sekali di dunia ini. Dan mereka menerapkan contohnya 3P. Product, Price, Promotion. Atau people yang keempat. Artinya usaha mereka bisa mereka lakukan dengan semestinya karena mereka punya maksimum result. Maksimum hasil. Sama juga dengan saya dan saudara secara spiritual. Kita juga diberikan beberapa pemahaman oleh Yesus pada pagi hari ini untuk dapat meningkatkan hubungan yang baik dengan Bapa, dengan Allah, dengan Yesus. Sehingga otomatis Yesus katakan di sini bekerja itu artinya mendahulukan Allah dan akhirnya kita juga bisa memiliki motivasi untuk dapat melakukan tugas-tugas yang lain termasuk mengelola finansial atau keuangan yang dipercayakan kepada Bapak dan Ibu kita semua setelah kita masuk kepada maturity date atau hubungan antara umur yang memang pada saat tertentu kita sebut dengan maturity age. Umur yang memang secara manusia berakhir dengan kata pensiun. Ini Pak Simon yang bisa kita coba artikan secara sederhana dan tentunya sekali lagi mari kita utamakan Allah. Dan konsep penata layanan ini bisa kita lakukan dengan baik untuk saat ini dan ke depan, ya, mengandalkan Allah. Belakang kita masih gagal, tetapi saat ini, today and tomorrow, saya yakin dengan ajakan Yesus dalam buku Matius 24, sekali lagi, kita juga terus apa? Bekerja, sementara menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Shalom Pak Simon, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Adri. Dan kita akan lanjut ke pelajaran hari Senin dengan judul Engkau Tidak Dapat Mengambilnya. Dan kami minta Pak Fajar untuk menerangkannya. Apa yang dimaksud dengan ini? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Simon. Kita sudah masuk untuk pelajaran yang hari Senin. Apa sih yang dimaksud dengan engkau tidak dapat mengambilnya? Saya tertarik dengan pernyataan dari panelis Saudara Elvin, bahwa kita tidak tahu kapan kita akan mengalami kematian. Kita sama sekali tidak tahu kapan kematian itu hingga kepada kehidupan kita. Pernah ada satu pertanyaan juga yang ditanyakan kepada Billy Graham, adalah seorang evangelis, dan dia katakan mana hal yang paling menarik, yang paling mengejutkan dalam kehidupan kita. Lain dan tidak bukan adalah kehidupan itu sendiri. Jadi artinya menjadi satu hal yang sangat penting hidup di atas dunia ini
bagaimana kita bisa mengelola ya, mengelola harta yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Karena apa? Pada waktu kita mengalami kematian, kita tidak bisa membawa apapun itu dalam liang kubur ya. Dan kita sendiri juga dijelaskan khususnya dalam Mazmur 49 ayat yang ke-17, sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Artinya bahwa setelah kita mengalami kematian, kita tidak bisa membanggakan harta yang sudah kita peroleh di atas dunia ini. Bahkan di dalam 1 Timotius 6 ayat 7 katakan, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Artinya jika kematian itu menjadi bagian dalam kehidupan kita, berarti kita tidak bisa membawa harta yang kita sudah kumpulkan. Kita tidak bisa mengelola kembali ya, mengelola kembali harta yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita. Nah, sekarang artinya apa ini? Nah, tentunya kita mesti harus punya satu perencanaan. Sebelum kita mengalami satu kematian atau kita sudah memasuki masa pensiun ya, masa pensiun, alangkah baiknya mungkin kita membuat satu surat warisan. Karena kalau kita tidak siap untuk hal itu juga akan mengambil tindakan apakah ini akan diambil oleh negara atau mungkin disumbangkan ke panti asuhan atau mungkin kalau kita yang mengalami kematian ini memiliki saudara itu akan jatuh kepada keluarganya atau mungkin yang paling dekat. Nah, kadang keturunan konflik artinya banyak sekali perebutan harta-harta yang dimiliki oleh seseorang yang sudah meninggal, mungkin orang tua yang sudah meninggal, ini menjadi apa ya, rebutan ya bagi ahli waris. Mereka katakan, nah inilah yang akan menjadi pemicu yang paling utama. Nah, kita mesti ingat bahwa apa harta yang kita miliki, harta yang kita peroleh itu, lagi-lagi itu kan semuanya pemberian daripada Tuhan. Pemberian daripada Tuhan. Mestinya pada waktu kita mengalami kematian, harta tersebut itu mesti harus kita kembalikan kepada Tuhan. Kita kembalikan kepada pelayanan gitu ya. Atau membuat satu yayasan atau foundation gitu ya. Banyak orang-orang di Amerika ya, di Amerika mereka senang sekali untuk membuat yayasan atau foundation untuk membantu orang-orang yang kekurangan. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar. Saya ada pertanyaan nih Pak. Kan ada yang bukan harta, tapi Iya Pak Simon. kehilangan hartanya. Bagaimana pengertian tentang ini Pak? Bisa dijelaskan? Maksud dari mengumpulkan harta namun kehilangan harta itu adalah pada waktu kita di atas dunia, waktu kita habis untuk mendapatkan harta di dunia ini. Waktu kita, tenaga kita, pikiran kita itu benar-benar habis untuk mendapatkan harta di atas dunia ini. Sehingga kita lupa. Kita kehilangan harta yang sebetulnya harta di surga ya. Kita kehilangan harta yang di surga, kehidupan kekal. Apakah kehidupan kita di atas dunia itu hanya untuk mencari harta di atas dunia saja, ya kan? Tentunya kita mesti harus bijaksana. Ada satu harta di surga yang patut kita ya kumpulkan pada waktu kita masa muda, kemudian pada waktu kita masih usia produktif. Bagaimana caranya? Ya, yaitu dengan terlibat dalam pelayanan, membantu pekerjaan Tuhan, turut serta mengambil dalam pelayanan di pekerjaan Tuhan. Itu salah satu mengumpulkan harta yang mesti seimbang ya dengan mengumpulkan harta di atas dunia ini. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar atas penjelasannya. Dan kita akan lanjut ke hari Selasa dengan judul Mulai dengan Kebutuhan Pribadi. Dan kami minta Pak Tobing untuk menjelaskan apa yang maksud dengan ini. Silakan Pak. Pemirsa The Safe Ministry, bagaimana kita mempersiapkan hari-hari akhir kita? Dikatakan, mari kita mulai dari mengelola kebutuhan-kebutuhan pribadi kita. Di Amsal 27 ayat 23 sampai 27, salah satu ayat mengatakan, rajinlah untuk mengetahui keadaan domba-dombamu. Ya, apa aplikasi seperti apa dalam zaman sekarang ini. Kalau dulu kan kenapa disuruh rajin mengetahui domba-domba? Itu kan domba itu dulu itulah harta mereka. Ya, jadi harus dipastikan
apakah harta mereka itu terpelihara dengan baik karena mereka hidup dari situ. Nah, kalau zaman sekarang, ya zaman sekarang artinya bagaimana kita diminta untuk bisa mengelola harta kita, mengelola kebutuhan-kebutuhan kita. Tidak pernah di Alkitab disalahkan menjadi kaya, ya, tidak pernah, ya. Malah kita diminta supaya rajin, ya kan. Yang penting dalam memperoleh kekayaan itu kita jujur, ya. Di pelajaran-pelajaran sebelumnya juga kita sudah diajarkan mengenai bagaimana sukses dengan menjaga integritas, ya, dengan jujur tanpa menindas orang lain. Nah, sekarang ya bagaimana kita mengelola domba-domba itu, mengetahui keadaan domba-domba kita. Nah, zaman sekarang ini beberapa nasihat keuangan mengatakan kepada kita supaya kita bisa mengelola penghasilan kita. Ada satu rumusan yang disebut hukumnya itu formulanya 10, 20, 30, 40. Apa itu? Dari penghasilan kita 10% disisihkan untuk tabungan. Ya, 20% ya kita sisihkan untuk keperluan-keperluan pribadi dan juga untuk keperluan-keperluan darurat. 30% itu maksimum untuk cicilan-cicilan utang. Ya, kita sudah belajar yang lalu bagaimana mengelola utang yang produktif, ya. Lalu 40% itu untuk pengeluaran bulanan kita. Ya. Lalu bagaimana supaya kita cukup aman dari sisi pengelolaan aset? Dikatakan sebaiknya aset kita itu juga kita alokasikan dengan baik. Aset liquid katanya sebaiknya 15% dari total kekayaan yang kita miliki. Lalu aset liquid itu adalah aset yang mudah kita cairkan langsung. Ya, misalnya uang di tabungan kita atau termasuk juga uang cash itu, ya. Lalu aset pribadi adalah aset-aset yang kita gunakan misalnya seperti rumah, kendaraan yang untuk operasional sehari-hari, ya, perabot-perabotan kita. Aset pribadi kita sebaiknya jangan lebih dari 35%, ya, 35% dari total kekayaan yang kita miliki. Dan separuh darinya, yaitu 50% dari semua aset kita, sebaiknya bersifat aset investasi, yaitu aset yang semakin bertambah tahun semakin bertambah nilainya, di mana ini kita diproyeksikan inilah yang kita andalkan nanti untuk mengamankan kita di masa-masa sulit, ya. Nanti ada pelajaran diperdalam lagi di hari-hari selanjutnya. Ini nasihat dari segi keuangan. Lalu pengeluaran kita juga perlu kita pilah-pilah. Yang mana pengeluaran wajib, yang mana pengeluaran tidak wajib. Pengeluaran wajib adalah yang memang tidak bisa kita tunda lagi, harus kita keluarkan. Karena itu mutlak, misalnya kebutuhan untuk makan sehari-hari yang secukupnya, kebutuhan untuk ongkos anak sekolah. Tapi pengeluaran tidak wajib adalah pengeluaran yang sebenarnya tidak perlu kita keluarkan. Ya, misalnya harus membeli barang yang sebenarnya tidak kita perlukan, ya, mengganti barang katakanlah elektronik, ya, televisi atau handphone atau laptop yang sebenarnya masih bagus tapi kita ganti. Nah, ini kita harus pilahkan, ya. Maka yang terbaik adalah agar pengeluaran kita itu semuanya yang bersifat wajib. Ini tentu nasihat-nasihat keuangan yang perlu juga kita pelajari, ya. Tidak ada salahnya, ya, walaupun dikatakan oh itu semua kita serahkan kepada Tuhan, tapi Tuhan juga mau kita terencana. Kita perlu kelola semua aset-aset kita. Kita perlu bijak mengatur semuanya, ada pencatatan sehingga apa? Sehingga kita tidak terjebak dalam satu kesulitan. Dan sebagai penata layan yang baik dari berkat yang Tuhan sudah berikan, kita juga harus menyisihkan dana sosial, ya, untuk kita berikan kepada orang lain sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan kita. Demikian Pak Simon, bagaimana kita mulai menata dari kebutuhan-kebutuhan pribadi kita agar nanti mendekati masa-masa kesulitan, masa-masa tua kita, relatif kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih Pak Tobing. Dan saya ada pertanyaan ini Pak, apa yang sebaiknya kita lakukan Pak jika harta kita tuh banyak Pak? Baik, inilah tantangan ketika kita mengelola
dipercayakan harta yang banyak. Harta yang banyak itu, yang banyak atau sedikit, prinsipnya adalah bahwa semua yang ada pada kita itu bukanlah milik kita. Itu adalah milik Allah. Maka semakin banyak harta materi yang Tuhan berikan kepada kita, seharusnya kita semakin banyak menjadi berkat bagi orang lain. Itulah prinsip yang kita harus sama-sama praktekkan ya di dalam mengelola sebagai penata layan atas harta-harta yang Tuhan berikan kepada kita. Demikian Pak Simon. Terima kasih Pak Tobing. Dan kita akan lanjut ke pelajaran hari Rabu dengan judul Kebaikan Hati Menjelang Kematian. Dan kami minta Pak Adri Kaunang untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Silakan Pak. Oke, shalom Pak Simon dan para pemirsa dimanapun saudara berada. Kalau saudara dan saudari memiliki Alkitab, bisa dibaca di sana 1 Timotius 6 ayat 17, 2 Korintus 4 ayat 18, Amsal 30 ayat 8, dan Pengkhotbah 5 ayat 10. Saya ingin memberikan ilustrasi yang terkait saat ini. Khususnya yang pertama, orang-orang yang bekerja di manufacturing. Ya, di sana ada 4M. Pertama adalah money atau uang. Yang kedua adalah material. Yang ketiga adalah mesin. Yang keempat adalah man. Ini adalah satu konsep yang sederhana, bagaimana proses bekerjanya uang itu. Jadi uang itu dikelola oleh manusia, diberikan material, diproses oleh mesin, dan menghasilkan yang kita sebut dengan produk dan price, dan macam-macam. Artinya bahwa ada satu konsep kerja yang real, sehingga banyak perusahaan manufacturing yang kita lihat di Cikampek, Cikarang, dan Bekasi, dan di seantero dunia, yang menganut konsep bahwa harus ada realokasi ataupun proses adjustment sehingga bisa berkembang. Yang kedua, banyak perusahaan-perusahaan yang besar, saya rasa para pemirsa juga, baik ibu, bapak, teman-teman sekalian, pernah bekerja. Artinya bahwa perusahaan yang untung bukan selalu melihat kepada keuntungannya semata, tetapi ada satu pemahaman yang kita sebut dengan corporate social responsibility. Artinya mereka memiliki keuntungan spread money atau presentasi yang bisa mereka bagikan kepada lingkungan atau lingkaran di mana mereka mendirikan perusahaan bersangkutan. Saya akan mencoba memfokuskan pemikiran sahabat-sahabat di dalam buku Testimonies for the Church, jilid 5 halaman 154. Ya, yang luar biasa dan sama halnya dengan apa yang sementara dikelola oleh orang-orang yang baik dan baik hati. Saya melihat bahwa banyak orang menahan diri dari membuat sesuatu sementara mereka hidup. Mendiamkan hati nurani. Mereka hampir tidak berani menjalankan iman dan kepercayaan kepada Tuhan untuk memberikan apapun selama hidup. Tetapi kebaikan hati menjelang kematian ini bukanlah yang dituntut oleh Kristus dari murid-muridnya. Hal itu tidak dapat memaafkan keegoisan hidup. Mereka menahan harta mereka sampai pada saat terakhir, menyerahkannya saat kematian daripada membuat sesuatu. Kerugian sedang terjadi secara terus-menerus. Banyak rencana untuk melakukan sesuatu, tetapi mereka menunda perkara itu. Dan iblis bekerja untuk mencegah sarana itu masuk ke dalam perbendarahan. Itu hilang sebelum dikembalikan kepada Allah. Dan iblis bersuka oleh karena hal itu. Saudara dan saudari, sahabat-sahabat pemirsa, biarlah rekomendasi rohani. Ada saya sebut dengan pena inspirasi yang luar biasa. Kita memang harus bergantung kepada Allah. Ajaran-ajaran dari firman Allah. Sehingga dikatakan menjelang kematian. Baik kematian secara jasmani akan menghidupkan opini rohani bagi saya dan saudara untuk tetap melakukan satu spread money, berkat kepada banyak sahabat-sahabat, kepada manusia-manusia yang membutuhkannya. Sehingga yang terutama, Yesus katakan juga, kasihlah kepada Allah, tadi kita sudah bahas, dan kasihlah kepada sesama manusia. Inilah yang kita sebut dengan kebaikan, ya, kebaikan yang tidak ditahan, ya. Dan saya percaya tadi kita sudah bahas bersama-sama bahwa ada maturity age, baik itu perusahaan, baik kita sebagai manusia. Satu kali kelak kita akan declining.
Nah, declining ini yang disebut oleh penulis adalah kematian. Jadi sekali lagi, sementara kita hidup saat ini, mari kita lakukan dua hal. Produktif penginjilan dan produktif membagi berkat kepada sahabat-sahabat yang menurut firman Allah, masih banyak orang miskin di setiap generasi. Masih banyak orang yang membutuhkan di setiap generasi. Dan inilah tolak ukur yang kita sebut dengan prosperity atau kemakmuran rohani dan sosial yang sementara dibahas di dalam buku beberapa ayat yang tadi saya sudah katakan secara berulang-ulang. Dari 1 Timotius 6 ayat 17 sampai Pengkhotbah 5 ayat 10. Shalom Pak Simon, Tuhan memberkati kita semua. Baik, terima kasih Pak Adri atas penjelasannya. Tapi saya ada pertanyaan nih Pak. Apa nih yang sebaiknya kita lakukan Pak? Mengumpulkan harta ketika masih muda dan kemudian setelah tua kita bagikan atau gimana Pak? Bisa jelaskan Pak? Jadi Pak Simon, saya punya matriks. Ya, kita tentunya hidup di dunia ini ada yang kita sebut dengan high class, middle class, lower class ya, kalau di pemasaran. Tetapi saya tidak berbicara itu. Setiap korporasi, setiap manusia memiliki berkat yang berbeda-beda. Kita sementara diarahkan kepada cara ataupun opini yang diinginkan oleh Yesus, yang diinginkan oleh Allah. Nah, kita sudah tahu pelajaran sebelumnya bahwa ada 10% perpuluhan yang kita harus kembalikan ya. Dan tentunya ada persentase lainnya yang kita sebut dengan pemberian kasih. Tujuannya adalah untuk mempercepat pekerjaan Tuhan. Dan yang kedua, menolong sesama yang membutuhkan hal-hal tersebut. Pertanyaan bagi kita secara individu, maukah kita tertarik untuk menjalankan, melakukan, mengalokasi, sehingga kita didapati sebagai seorang yang setia, ya, menurut firman Allah. Ini yang menjadi hal yang menarik Pak Simon, yang bisa diaplikasikan karena kita melihat kepada objective goals firman Allah. Shalom Pak Simon, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Adri. Dan kita akan lanjut ke pelajaran hari Kamis dengan judul Warisan Spiritual. Dan kami minta Pak Fajar untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan warisan spiritual ini. Silakan Pak. Ya, baik Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Tiba kita pada pelajaran yang ke hari Kamis, yaitu tentang warisan spiritual. Kita tidak bisa membayangkan jika kehidupan di atas dunia itu tidak jatuh dalam dosa. Apa yang akan terjadi? Tentunya tidak ada satu kemiskinan, kemudian kita tidak akan menimbun satu harta, kemudian kita tidak ada satu ketamakan. Itu hal-hal yang barangkali kita akan bisa bayangkan jika seandainya kita manusia itu tidak jatuh dalam dosa. Namun kenyataannya, faktanya itu adalah manusia sudah jatuh dalam dosa. Artinya bahwa kita itu ada satu keinginan untuk mengumpulkan harta di atas dunia. Muncul sifat ketamakan. Ada satu kemiskinan. Karena memang dilahirkan tidak beruntung ya, atau mungkin ada satu kekayaan yang ditimbun oleh beberapa manusia-manusia. Nah, yang paling penting di sini ada beberapa poin yang mesti harus kita tahu Pak Simon, yaitu bahwa yang pertama itu adalah Allah itu adalah pemilik segala sesuatu. Mari kita coba baca dalam Mazmur 24 ayat yang ke-1. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Artinya bahwa kita mendapatkan satu poin bahwa segala sesuatu yang ada di atas muka bumi itu adalah milik Tuhan. Bahwa dialah yang empunyanya. Kemudian Ibrani 3 ayat yang ke-4. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah sendiri. Artinya bahwa meskipun kita punya tenaga ahli ya, yang sangat expert, mungkin merancang bangun gitu ya, tapi dia adalah diciptakan oleh Allah itu sendiri. Dari mana dia mendapatkan pengetahuan? Mendapatkan pengetahuan dari Tuhan. Artinya bahwa tidak ada sesuatu yang bisa kita banggakan, Mbak Simon. Semuanya itu adalah milik Tuhan. Nah, sekarang pada waktu kita tahu segala sesuatu adalah milik Tuhan, semua kecerdasan, pengetahuan itu datangnya daripada Tuhan,
maka pada waktu kita mengalami kematian nanti, kita sudah tidak tahu apa-apa, maka harta warisan yang kita miliki tentunya mestinya harus kita kembalikan kepada Tuhan. Dan ada beberapa poin-poin yang menarik di sini. Ada satu kutipan dari Nyonya Ellen G. White, itu dari Council on Stewardship, halaman 342, dengan memberikan pada pekerjaan Allah, engkau sedang menaruh bagimu sendiri harta di dalam surga. Semua yang engkau simpan di surga itu aman dari segala mara bahaya dan kehilangan, dan justru bertahan menjadi suatu harta yang kekal dan abadi. Dan itu akan dicatatkan pada namamu dalam kerajaan surga kekal dan abadi. Inilah yang menjadi satu warisan secara spiritual ya. Pada waktu kita mengetahui akan hal ini, ya artinya kita ditantang untuk turut serta mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Jangan sampai kehidupan kita itu habis hanya untuk mencari harta. Hidup itu mesti harus ada satu keseimbangan. Bagaimana kita bisa menolong orang lain, bagaimana kita bisa membantu dalam pekerjaan Tuhan, di dalam pelayanan. Itu menjadi hal-hal yang sangat penting. Dan ada satu janji Tuhan pengharapan daripada Tuhan ya. Pada waktu kita mengumpulkan harta di surga, nama kita tercatat, kita sudah dicatat dalam kitab kehidupan bahwa nama-nama kita itu tetap berada di dalam situ. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar. Saya ada pertanyaan nih Pak. Apa tindakan kita nih terhadap harta yang kita miliki ketika kita masih hidup Pak? Iya, terima kasih Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Bagaimana sih tindakan kita terhadap harta kita yang kita peroleh ya, selagi kita hidup di atas dunia ini? Saya senang sekali mengambil pernyataan dari panelis Saudara Kaunang, bahwa ada corporate social and responsibility, artinya bahwa kita turut serta juga ya, mengambil dalam bersosial kepada masyarakat, menyisihkan harta yang kita miliki untuk membantu orang lain. Tadi panelis Saudara Elvin juga untuk menekankan tentang bagaimana menyisihkan untuk uang sosial di dalam masa tua sebelum kita memasuki pensiun. Ini luar biasa sekali. Artinya kita bisa berbagi dengan orang lain, kita bisa membangun satu komunitas, kemudian kita yang mendanai. Ini jadi satu hal yang sangat menarik. Itulah tindakan-tindakan kita yang barangkali kita bisa gunakan selagi kita masih hidup. Barangkali kita hibahkan harta yang kita miliki. Kita hibahkan kepada gereja. Kita hibahkan membantu dalam pekerjaan Tuhan. Mendukung KKR, menyekolahkan anak sampai di perguruan tinggi. Ini menjadi hal-hal tindakan-tindakan, menjadi contoh-contoh tindakan yang bisa kita lakukan Pak Simon ya. Ya, dengan harta yang kita miliki, kita mengambil anak asuh, kemudian kita membantu tempat panti asuhan, dan lain sebagainya. Itulah hal-hal yang bisa kita gunakan di dalam masa persiapan kita pensiun, untuk membantu bersosial, untuk membantu pekerjaan Tuhan di atas dunia. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar. Dan kita akan mengakhiri diskusi kita, dan kami minta Pak Tobing untuk merangkumkan apa saja yang sudah kita bahas Pak. Silakan. Pemirsa The Safe Ministry, kita kembali meninjau kepada ayat hafalan kita. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Pemirsa The Safe Ministry, apa yang kita tinggalkan ketika di masa hidup kita? Kita boleh khawatir terhadap masa tua kita. Ya boleh saja, tapi di dalam Tuhan kita bisa hidup tenang. Ketika kita fokus mengumpulkan harta, ya ketika kita fokus hidup kita orientasinya kepada mengumpulkan harta di dunia ini, maka kita akan tidak ada lelah-lelahnya. Ya, tidak ada lelahnya, dan sepertinya kita dikejar-kejar terus dengan obsesi untuk memiliki harta itu. Tetapi apakah itu yang dikehendaki Tuhan? Ketika di masa hidup kita dan bahkan hingga masa tua kita, biarlah kita menjadi sumber berkat bagi orang lain.
Jangan menunda nanti memberi, ya, tetapi sekaranglah, mulai dari sekarang waktunya memberi. Jangan setelah mau tua, setelah tidak bisa lagi kita pakai harta kita, baru kita mulai memberi. Dari sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk memberi. Lalu perlu bagi kita agar kita bijak-bijak mengelola harta pemberian Tuhan. Ya, agar kita juga tidak terjerumus ke dalam hal-hal kesulitan yang tidak perlu. Ya, ketika kita tidak bisa menata, ya, tidak bisa menata dengan baik apa yang Tuhan berikan, maka kita terjebak dalam kesulitan-kesulitan yang tidak perlu. Kita perlu juga mulai memikirkan warisan apa yang kita tinggalkan. Ya, warisan apa yang kita tinggalkan. Ketika Tuhan menitipkan harta bagi kita, biarlah harta itu boleh kita jadikan, kita salurkan menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita, bagi gereja yang ada di tempat kita. Namun warisan yang paling penting adalah warisan spiritual. Ketika Tuhan sudah menitipkan, memberikan kabar baik, kabar keselamatan, apakah itu kita wariskan juga kepada orang lain? Warisan spiritual, warisan kerohanian adalah warisan-warisan keselamatan yang kita berikan kepada orang lain. Warisan-warisan hal-hal yang baik itu perlu kita tinggalkan. Jangan sampai ketika kita meninggal, ketika kita mengakhiri hidup kita, hal yang buruk yang orang lain dengarkan. Ketika kita menjadi anggota gereja, apa yang kita wariskan kepada gereja kita? Apakah hal-hal yang baik yang kita tinggalkan? Atau jangan-jangan kita mewariskan sifat yang suka bikin ribut di gereja, yang suka bikin masalah, ya. Warisan-warisan spiritual yang membawa kedamaian, yang membawa keberuntungan bagi orang lain, itu adalah warisan yang sangat baik yang perlu kita tinggalkan. Lalu kepada keluarga kita sendiri, kita juga perlu bijak agar anak-anak kita tidak punya potensi untuk terjebak dalam masalah. Kalau Tuhan titipkan harta bagi kita, berikan wasiat yang baik kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita tidak perlu meributkan hal itu. Dan ajarkan kepada anak-anak kita, kalaupun mereka menerima wasiat dari kita, itu bukan untuk kepentingan pribadi. Kita kembalikanlah hal-hal yang baik kepada Tuhan. Kita kembalikanlah hal-hal yang baik kepada sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih atas penjelasan yang sudah diberikan. Dan kita akan menutup diskusi sekolah sahabat kita. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita, apa yang kita sudah pelajari, dan kita juga boleh dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita akan tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Pak Fajar. Silakan. Baik, kita satu dalam doa. Terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya oleh karena pengertian yang Tuhan sudah berikan bagi masing-masing kami, sehingga kami dapat boleh mengelola harta yang Tuhan sudah percayakan kepada kami semuanya. Dan biarlah kami dapat boleh gunakan ini dengan bijaksana. Terlebih kami dapat membantu di dalam pelayanan kami dalam pekerjaan Tuhan, maupun kepada aktivitas sosial kami. Biarlah kami tertantang untuk memberi mulai daripada sekarang, dan kami dapat boleh mempersiapkan akan harta warisan spiritual untuk segenap keluarga kami, segenap lingkungan di sekitar kami, sehingga begitu banyak orang-orang yang percaya akan Yesus sebagai juru selamat mereka. Kami rindu Tuhan akan gunakan masing-masing kami di dalam keterlibatan kami dalam bantu pekerjaan Tuhan. Ampunkan segala dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih kepada para penulis yang sudah memberikan wawasannya untuk kita pahami. Dan jika Anda berkenan, boleh like dan subscribe dan komen dan sharing video ini pada banyak orang biar menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. 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 Tuhan memberkati.